Bang Uki, dari pergantian nama saja kan sudah mengundang tanya ya. Makan siang jangan-jangan supaya lebih murah lagi, makanya nanti sarapan gitu kan. Jadi sebetulnya apakah program makan siang gratis ini memang awalnya itu hanya gimmick kampanye yang belum dipertimbangkan secara matang sehingga pada akhirnya di pertengahan jalan itu banyak berubah-ubah konsepnya? Oke, ketika diucapkan, ketika kampanye Pak Prabowo, Mas Gibran menyebutnya memang makan siang ya. Tapi ketika dia sudah menjadi penamaan sebuah program, tentunya harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut misalnya ya. Jadi tadi dikatakan, oh ini nggak hanya makan siang tapi juga sarapan pagi, misalnya seperti itu ya. Ini bukan perluasan sehingga negara memberi makan sampai dengan 2 kali dalam sehari, bukan. Tapi ini merupakan wujud penyesuaian kita ya terhadap jam-jam sekolah anak-anak. Anak SD misalnya kelas 1 sampai kelas 3, pulang sekolah kan kelas jam 10. Nah, maka itu diberikannya sarapan gitu. Kalau kita berbicara konteksnya anak SMA misalnya atau anak SMP yang dimana ketika jam 12 siang mereka masih di sekolah atau masih jam belajar mengajar gitu dalam kondisi istirahat, itulah kemudian diberikan makan siang. Jadi perlu ya untuk diluruskan bahwa tidak ada yang berubah di sini ya. Hanya saja ketika dia dimantapkan sebagai sebuah program ya, apalagi penamaan programnya ini harus mengcover kedua-duanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang berubah tapi belum tidak mantap. Ada yang berubah. Enggak, ketika dikatakan makan siang. Rencananya belum mantap atau gimana? Sudah. Jadi begini, saya sendiri sebenarnya sudah ke salah satu site uji coba ya di Jawa Barat. Dan di sana itu bukan dapur umum, namanya unit layanan ya. Ketika kita masuk sana aja, itu sepatunya itu harus khusus sepatu mereka. Ya, nggak bisa nyeker, nggak bisa pakai sepatu kita, nggak bisa pakai sendal, rambut harus ditutup, ya, pakai masker. Dan ketika kita masuk ruang tamunya, di sana sudah nampak, di situ adalah pusat informasinya, IT-nya yang tersambung ke sekolah-sekolah, real time berapa makanan yang diantar, ya. Jadi satu unit layanan ini bertanggung jawab untuk 3.000 anak. Oke. Ya. Dan juga kandungan gizinya, berapa kalori, berapa protein, berapa zat besi, berapa yodium. Ya, saya sudah berkonsultasi dengan tim Dewan Pakar di TKN bahwa Pak Prabowo mengamanatkan harus ada zat besi dan harus ada yodium. Ya. Jadi di sana ada nasi, ada sayur dan lain-lain. Saya masuk ke ruang penyimpanan bahan baku. Di situ saya melihat ada kulkas, ada chiller dan lain-lain. Saya nanya ke mereka, ini di sini berapa lama makanan ini stay? Lalu kemudian untuk dimasak, oh di sini cuma sehari, gitu. Lalu kemudian saya lihat di situ ada sampel 7 hari, ya makanan ditaruh di sana 7 hari, makanan taruh sana 14 hari. Ini gunanya untuk apa? Sampel ini dipasang segini selama-lama ini, gitu. Untuk kita mengatakan kepada siswa-siswa di sekolah, kalau makanannya dibawa pulang, mohon jangan dimakan lagi setelah sekian hari. Gitu. Berarti di tempat ini standarnya cukup tinggi ya? Bisa sangat tinggi sekali. Lalu saya ke dapur, ya, saya melihat penduduk lokal yang memasak. Lalu saya ke ruang penyajian, di situ traynya tidak ada yang dari plastik, Oke. Dan di situ sangat higienis. Ini sepertinya ideal banget nih. Bisa nggak nih diterapkan di tempat lain? Kemudian saya menyaksikan sendiri ketika dia disalurkan ke sebuah SD negeri. Anak-anak mulai belajar mengantri. Anak-anak SD itu untuk melakukan fingerprint tapi tanpa menyentuh. Ya. Ini di mana? Di Jawa Barat saya tidak bisa kasih tahu lokasinya saat ini ya. Dan ketika saya melihat seorang anak, saya tanya ke anaknya, Dek, senang nggak dapat makan kayak gini? Senang. Sekarang saya makan daging sekali seminggu. Saya kalau nggak ada program ini setahun sekali aja belum tentu kalau nggak dapat daging kurban. Baik. Gitu. Oke, geser dulu nih. Belum ke sekolahnya, nanti saya akan bilang ke sekolah apa gurunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.